Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, jika biasanya kita membahas hal-hal yang baik atau hal-hal yang menarik dari sisi dividen, tapi pada video kali ini, saya berpikir untuk membahas hal yang sebaliknya, yaitu kita akan melihat beberapa poin negatif tentang dividen. Tujuan dari video ini agar supaya kamu yang sangat tertarik dengan dividen tidak boleh terlalu cinta dengan aspek tersebut. Karena pada intinya di pasar saham menawarkan dua keuntungan, yaitu dividen dan capital gain. Dan tidak ada yang pasti di pasar saham. Itu artinya meskipun dividen menarik dari satu sisi, tapi di sisi yang lain ada juga beberapa poin negatif dari dividen ini. Untuk itulah kita akan membahasnya secara sekilas pada video kali ini. Jadi pastikan kamu mengetahui tentang dividen dari dua sisi. Bukan hanya dari sisi positifnya, tapi dari sisi negatifnya juga. Tapi ingat, semua pembahasan ini tidak ada rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Seperti biasa, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Poin pertama, terkait sisi gelap dividen. Dividen itu tidak pasti. Ada saham yang rutin bagi dividen sejak tahun 2009 sampai 2019. Tapi pada tahun 2020, absen bagi dividen. Ada saham yang bagi dividen dengan yield hingga 20% di tahun 2023. Tapi pada tahun 2024 absen bagi dividen. Ini merupakan sisi gelap pertama dari dividen, yaitu ketidakpastian. Seperti capital gain, jika kita berbicara soal naik turun harga saham, itu merupakan hal yang tidak pasti. Begitu juga dengan pembagian dividen. Jika misalnya kamu sudah terima dividen dari suatu perusahaan selama 10 tahun, tidak ada yang menjamin bahwa pada tahun ke-11 kamu tetap akan menerima dividen. Begitu juga sebaliknya, jika kamu sudah menerima dividen itu dalam 20 tahun, tidak ada yang menjamin bahwa di tahun ke-21 kamu akan tetap menerima dividen. Meskipun untuk analisa dividen, semakin lama perusahaan konsisten membagi dividen, itu artinya probabilitas pembagian dividen menjadi lebih pasti. Tapi tidak ada yang menjamin 100% bahwa di masa depan mereka akan tetap bagi dividen setiap tahunnya. Terbukti ada satu saham yang rutin bagi dividen sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. Artinya sekitar 10-11 tahun. Tapi ternyata pada tahun 2020 mereka tidak bagi dividen. Nah, menarik bukan? Mereka konsisten membagi dividen sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. Tapi pada tahun 2020 secara mengejutkan mereka absen bagi dividen. Oh iya, jika kamu mengatakan krisis, pada tahun 2020 sebenarnya dividen yang dibagikan itu merupakan pencapaian laba tahun 2019, sehingga belum bisa dikaitkan dengan krisis. Barulah pada tahun 2021 merupakan pencapaian laba tahun 2020, yang mana pada kondisi tersebut terjadi krisis ekonomi. Sehingga jika perusahaan memutuskan untuk absen bagi dividen di tahun 2020, sebenarnya belum bisa kita kaitkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun tersebut, karena masih mengacu pada data tahun 2019 untuk pencapaian labanya. Nah, sebaliknya, ada juga saham yang bagi dividen yield hingga 20% di tahun 2023. Tapi pada tahun 2024 mereka absen bagi dividen. Itu artinya meskipun kamu memperoleh dividen 20% katakanlah di tahun 2023, tapi tidak ada yang menjamin bahwa di tahun ke depan, misalkan tahun 2024, kamu akan tetap menerima dividen dengan yield sebesar itu. Terbukti saham ini meskipun bagi dividen dengan yield yang jumbo di tahun 2023, tapi pada tahun 2024 mereka ternyata absen bagi dividen. Kita masuk kepada poin kedua. Penurunan harga saat ex-date. Sudah menjadi rahasia umum, semakin besar dividen yield, semakin besar juga potensi penurunan saat ex-date. Meski begitu, pada tahun 2025 tidak semua saham seperti ini, karena terbukti ada beberapa saham besar yang saat ex-date banyak yang masih dapat profit. Nah, untuk poin kedua ini saya mau membahas dari dua angle yang berbeda. Yang pertama, kamu tentu sudah tahu bahwa saat perusahaan itu bagi dividen dengan yield yang jumbo, biasanya pada saat ex-date harga sahamnya akan turun sebesar dividen yield. Nah, secara logika kita bisa berpikir karena ada modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Katakanlah, misalkan perusahaan membagikan dividen dengan nominal Rp10 per lembar saham. Itu artinya perusahaan mengeluarkan dana Rp10 per lembar saham untuk setiap saham yang mereka miliki
untuk dibagikan kepada pemegang saham. Dengan kata lain, modal perusahaan akan berkurang sebesar dari dividen yang mereka bagikan. Untuk komponen ini akan kita bahas pada poin-poin selanjutnya. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah dengan memberikan dividen berarti perusahaan ada mengeluarkan sesuatu dari yang mereka miliki. Sehingga hal itulah yang menyebabkan harga sahamnya secara logika bisa mengalami penurunan. Karena banyak orang yang juga melakukan taking profit saat exit. Sehingga hal itu akan berpengaruh terhadap penurunan harga sahamnya. Jadi di sini ada dua sisi. Yang pertama dari sisi perusahaan, yang kedua dari sisi perilaku pemegang sahamnya, yang mana melakukan penjualan sehingga harga saham mengalami penurunan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, di tahun 2025 ternyata muncul anomali karena seperti video-video yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, ada beberapa saham besar yang dengan dividen yield yang cukup tinggi, katakanlah di atas 7-10%, tapi di tahun 2025 ini saat exit, mereka dalam hal ini pemegang saham banyak yang memperoleh profit. Alasannya karena sebelum exit harga sahamnya memang sudah turun signifikan dan berangsur-angsur naik pada saat pengumuman dividen, sehingga pada saat exit meskipun harga sahamnya kembali turun, tapi mereka masih memperoleh profit yang cukup maksimal. Nah, contoh katakanlah, misalkan sebelum ex-date atau sebelum pengumuman dividen, katakanlah sebelum cum-date, harga sahamnya pernah turun hingga ke angka Rp2.000. Nah, saat cum-date, harga sahamnya naik hingga ke angka Rp3.000. Itu artinya terjadi kenaikan yang signifikan dari Rp2.000 ke Rp3.000. Saat ex-date, harga sahamnya turun signifikan, katakanlah di angka Rp2.700. Itu artinya meskipun dalam jangka pendek harganya turun dari Rp3.000 ke Rp2.700, tapi bagi mereka yang sudah membeli saham ini saat terjadi penurunan signifikan, katakanlah jangan di angka Rp2.000, misalkan di angka Rp2.500. Dari Rp2.500 ke Rp2.700, sebenarnya mereka masih memperoleh keuntungan yang cukup menarik. Artinya mereka memperoleh dari sisi dividen dan dari sisi capital gain juga. Poin ketiga, semua tergantung pemegang saham mayoritas. Untuk menentukan berapa besar dividen yang akan dibagikan, hal itu merupakan hak dari pemegang saham mayoritas. Sebagai pemegang minoritas, kita mungkin bisa memberikan masukan, tapi keputusan tetaplah menjadi milik pemegang saham mayoritas. Artinya, untuk menentukan dividen berapa besar yang akan kita terima nanti, semuanya tergantung kepada pemegang saham mayoritas. Kita tidak memiliki power untuk menentukan hal tersebut karena seperti yang sudah kamu tahu bahwa hal itu semuanya tergantung kepada pemilik pemegang saham mayoritasnya. Nah, dengan begitu, kita tidak memiliki kepastian. Katakanlah misalkan pada tahun 2025 ini kita memperoleh dividen dengan payout ratio 60%. Tidak ada yang menjamin pada tahun 2026 kita akan menerima dividen dengan payout ratio 60% juga. Bisa saja lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Karena semuanya tergantung kepada hasil keputusan saat RUPS nanti. Itu merupakan poin minus dari dividen. Karena kita tidak memiliki kepastian tentang berapa besar dividen yang akan kita terima. Contohnya misalkan, seperti saham-saham yang bergerak pada sektor tertentu yang cukup fluktuatif. Kadang dividennya bisa mencapai ribuan rupiah, tapi kadang juga dividennya hanya ratusan rupiah. Sehingga untuk fluktuatifnya itu cukup signifikan, baik dari sisi pencapaian laba ataupun dari sisi kebijakan pembagian dividennya. Kamu tentu sudah tahu sektor apa yang saya maksudkan. Jadi pastikan untuk mengejar dividen, kamu juga harus mengetahui sisi minusnya juga. Kita masuk kepada poin keempat. Net off tetap saja minus. Meski seseorang mendapatkan dividen 10%, tapi jika harga sahamnya turun 30%, artinya secara total portofolio sebenarnya masih rugi 20%. Dividen yield yang besar tidak serta-merta menjamin orang tersebut pasti profit dalam jangka pendek. Ini merupakan hal yang menarik karena bagi sebagian orang, untuk memperoleh keuntungan di pasar saham itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama, capital gain dan dividen. Artinya, jika kita memperoleh dividen 10%, tapi saham kita turun 30%, sebenarnya kita masih rugi 20% secara net off. Tapi di sisi yang lain, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dividen itu merupakan cash flow yang kita terima setiap tahunnya. Sehingga untuk naik turun harga saham itu akan kurang diperhatikan dari sisi keuntungan karena kita memperoleh cash flow rutin setiap tahun. Nah, biasanya untuk konsep kedua ini merupakan orang-orang yang lebih tertarik dari sisi dividen atau biasa disebut dengan dividend investing, di mana fokusnya kepada dividen dan bukan kepada capital gain. Karena pada intinya, jika perusahaan konsisten memberikan dividen setiap tahunnya, akan ada masanya di mana bisa balik modal dari dividen untuk saham-saham tertentu. Nah, dengan dua persepsi yang berbeda ini, kamu tentu juga harus mengetahui bahwa meskipun hal itu terjadi, tapi ada juga bagi sebagian orang yang melihat dari dua sisi, yaitu dividen dan capital gain, masih tetap saja ada potensi penurunan portofolio karena mereka melakukan net off dari dividen dan dari capital gain. Oke, kita masuk kepada poin terakhir, yaitu poin kelima. Membuat pertumbuhan modal tidak maksimal.
dividen akan sangat berpengaruh terhadap saldo laba ditahan pada komponen ekuitas. Bagi dividen jumbo, artinya saldo laba perusahaan tidak akan bertumbuh signifikan. Alasannya, karena alokasi dana diberikan untuk dividen, bukan untuk penambahan modal. Nah, bagi kamu yang paham dengan konsep ini dan paham tentang akuntansi ataupun laporan keuangan, kamu tentu sudah tidak asing lagi karena, dividen itu diperoleh dari pencapaian laba. Misalkan, laba perusahaan di angka 100. Perusahaan memutuskan untuk bagi dividen sebanyak 70 dan 30 merupakan saldo laba ditahan. Katakanlah saldo laba ditahan perusahaan itu awalnya adalah 500. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti perusahaan hanya bisa menabung 30 dari pencapaian labanya Rp100 untuk saldo labanya. Itu artinya saldo labanya akan menjadi 530 dengan komposisi seperti ini. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Jika perusahaan bagi dividen 30 dan saldo laba ditahannya adalah 70. Itu artinya saldo laba ditahan perusahaan bukan 30 melainkan 70 yang menyebabkan modalnya juga bisa bertumbuh dengan lebih signifikan. Nah, dari poin kelima ini kamu tentu sudah tahu bahwa dividen itu akan ada hubungannya dengan saldo laba ditahan di komponen ekuitas. Karena dengan semakin banyaknya dividen yang dibagikan, artinya akan berpengaruh terhadap semakin tidak signifikannya saldo laba di ekuitas yang bisa bertumbuh. Nah, saldo laba yang kurang bertumbuh di komponen ekuitas ini akan berpengaruh juga pada satu aspek, yaitu PBV. Seperti yang kamu tahu, PBV merupakan komponen dari dua elemen, yaitu yang pertama adalah price atau harga saham, yang kedua adalah book value atau modal per lembar. Dengan kata lain, modal per lembar ini akan berpengaruh jika saldo laba ditahan kurang signifikan bertumbuh. Meski begitu, kita harus melihat signifikan atau tidaknya hal ini berdasarkan perhitungan dari saham yang lebih spesifik lagi. Yang jelas, saya mau menyampaikan suatu konsep sederhana kepada kamu bahwa dividen itu akan berkaitan dengan saldo laba. Saldo laba itu akan berkaitan dengan valuasi. Jadi, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Apakah kamu ingin menerima dividen yang jumbo, tapi di sisi yang lain, ada potensi saldo laba perusahaan tidak bisa tumbuh dengan signifikan. Begitu juga sebaliknya. Semuanya tergantung kepada hasil analisa masing-masing investor. Karena ingat, di pasar saham, setiap investor punya cara pandang yang berbeda. Sehingga hal itulah yang membuat harga saham bisa naik dan turun. Jadi tidak ada benar dan salah di sini, yang jelas karena intinya kita hanya fokus kepada pertumbuhan portofolio dalam jangka panjang. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saya mau membahas satu topik yang menarik. Sebenarnya topik ini sudah sering saya bahas pada video-video sebelumnya. Tapi berhubung banyak saham besar yang mengalami penurunan signifikan di tahun 2025, jadi saya berpikir untuk membahas topik ini lagi yang semoga bisa menjadi penghibur bagi teman-teman yang sudah terlanjur beli di harga yang cukup tinggi. Meski begitu, saya mau disclaimer dulu, solusi ini bukan satu-satunya solusi yang memberikan kepastian, tapi ini hanya merupakan salah satu solusi yang bisa kamu pertimbangkan apabila sudah terlanjur membeli di harga yang cukup tinggi dan harganya mengalami penurunan yang drastis. Apakah itu? Yaitu berharap dari sisi dividen. Memang dividen ini sering dikatakan hanya memiliki dividen yield yang kecil. Karena katakanlah misalkan sudah floating loss di atas 10%, 20%, tapi hanya memperoleh dividen yield katakanlah 5-10% saja. Alhasil jika kita net off, ternyata memang masih mengalami kerugian dibandingkan dividen yang kita terima. Tapi ingat, itu hanya merupakan persepsi jangka pendek. Karena dividen itu, jika perusahaan konsisten membagi dividen, mereka akan terus bagi dividen setiap tahunnya. Dan tanpa melakukan apapun, kita sebagai pemegang saham akan tetap menerima dividen itu secara rutin setiap tahun selama perusahaan terus membagikan dividen. Itu artinya sangat penting bagi kita untuk mencari perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen secara rutin meskipun harga sahamnya mengalami penurunan, tapi setidaknya ada satu opsi dari keuntungan investasi saham yang bisa kita harapkan, yaitu dividen. Karena ingat, di investasi saham hanya ada dua keuntungan. Yang pertama dari sisi capital gain alias naik turun harga, dan yang kedua adalah dari sisi dividen alias cash flow. Jika kita tidak memperoleh dari sisi capital gain-nya, kita bisa berharap dari sisi yang satu, yaitu dividen. Nah, pada video kali ini, saya mau menampilkan satu contoh sederhana yang mana ini adalah bukti nyata bahwa saham ini bisa memberikan balik modal dari dividen. Tapi ingat, ini data di masa lalu. Di masa depan, kita tidak tahu apakah bisa terulang lagi atau tidak. Jadi, kamu pastikan harus memiliki analisa dan proyeksi yang matang. Oh iya, sebagai informasi juga, mohon agar kamu dapat cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Mari coba kita lihat sekilas datanya sebagai berikut. Ini merupakan data rekapan pembagian dividen dari tahun 2015 hingga tahun 2025. Kamu bisa lihat perusahaan ini membagikan dividen dengan angka yang relatif fluktuatif. Pernah membagikan dividen yang mencapai 1094 per lembar saham,
tapi pernah juga membagikan dividen hanya Rp75 per lembar saham. Kamu tentu sudah tahu saham ini bergerak pada sektor apa? Ya, adalah saham batubara. Karena dari sisi dividen per share-nya saja kita sudah bisa melihat bahwa angkanya cukup fluktuatif. Kadang sangat tinggi, kadang biasa saja, kadang sangat rendah. Nah, dari growth-nya kamu bisa lihat di sini. Terjadi penurunan ataupun kenaikan dalam beberapa tahun ini. Kamu bisa lihat di sini pada tahun 2016 terjadi penurunan 11%, turun lagi 1% di tahun 2017, naik 12%, naik 7%, turun 4%, turun 77% di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, naik 822%, naik 59%, turun 64%, turun lagi 16%. Nah, dari dividen yang sangat fluktuatif seperti ini, ternyata jika kita tarik dalam jangka panjang, sebenarnya masih cukup menarik. Karena apabila kita asumsikan memiliki 100.000 lembar saham, dan mari coba kita hitung berapa dividen yang diterima setiap tahunnya. Dengan angka dividen per share yang bisa kamu lihat di sini, maka pada tahun 2015 akan menerima dividen 32 juta, 2016 28 juta, 2017 28 juta, 2018 31 juta, 2019 33 juta, 2020 32 juta, 2021 7,4 juta, 2022 68 juta, 2023 109 juta, 2024 39 juta, dan terakhir di tahun 2025 33 juta. Itu artinya jika kita total, dividen yang sudah diterima sejak tahun 2015 hingga tahun 2025 sekitar 447 juta. Dan asumsikan, katakanlah kita membeli di harga Rp3.000. Itu artinya untuk membeli 100.000 lembar saham, maka modal yang dikeluarkan adalah 300 juta rupiah. Dengan kata lain, sudah balik modal di atas 100%, mencapai 149%. Tapi jika kita melihat data price performance dari aplikasi Stockbit ini, kamu bisa temukan informasi bahwa ternyata harga sahamnya pernah menyentuh angka di atas Rp3.000, yakni Rp4.000 bahkan hingga mencapai Rp5.000. Sekarang mari coba kita simulasikan. Katakanlah ini kita ganti bukan Rp3.000, tapi harga saham kita menjadi Rp4.000. Kamu bisa lihat, dengan harga beli Rp4.000, maka kita masih bisa balik modal sekitar 111% untuk periode tahun 2015 hingga tahun 2025. Padahal angka ini sudah relatif cukup tinggi. Katakanlah kita naikkan lagi, harga belinya bukan Rp4.000 melainkan menjadi Rp4.500. Nah, balik modalnya sekitar 99,4%, masih balik modal. Dan ini berarti dalam jangka panjang meskipun kita membelinya di harga yang relatif cukup tinggi, yaitu Rp4.500, sebenarnya masih bisa balik modal 100%. Katakanlah kita menggunakan harga all time high-nya dalam 10 tahun terakhir, yaitu Rp5.025. Mari coba kita hitung berapa kira-kira dividen yang kita terima dari sisi persentasenya. Dengan harga saham Rp5.025. Mari kita hitung terlebih dahulu. Rp5.025, kemudian kita kalikan dengan lembar sahamnya. Rp5.025. Kita hitung berapa kira-kira dividen yang kita terima untuk angka Rp5.025. Maka balik modalnya sekitar 89%. Memang jika kita menggunakan angka all time high-nya yaitu Rp5.025 dalam 10 tahun terakhir, balik modal kita masih 89%. Tapi ingat, ini hanya hingga data tahun 2025. Dengan kata lain, apabila di tahun 2026, 2027, 2028 dan seterusnya, perusahaan tetap konsisten bagi dividen, akan ada saatnya angka 89 ini akan berubah menjadi 100%. Hanya membutuhkan waktu saja kita menunggu hingga dividennya bisa balik modal 100%. Nah, dengan konsep sederhana ini sebenarnya kita sudah tidak peduli dengan harga saham yang naik ataupun turun. Padahal jika kamu lihat, untuk angka dividen per share yang cukup fluktuatif seperti ini, ternyata bisa juga balik modal 100%. Memang ini merupakan data di masa lalu. Di masa depan, kita tidak tahu apakah hal ini bisa terulang kembali atau tidak. Tapi yang jelas dari data di masa lalu ini, kita bisa belajar bahwa jika kita membeli saham-saham yang rutin membagikan dividen dengan yield yang menarik, dengan prospek yang masih bagus, dengan laba yang cenderung mengalami kenaikan meskipun kadang juga mengalami penurunan, akan ada masanya di mana dividen yang kita terima setiap tahun meskipun harga sahamnya mengalami penurunan, akan ada masanya di mana kita bisa balik modal dari tahun ke tahun. Memang angka ini tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat karena seperti contoh ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2025. Bahkan jika kita membeli di harga tertinggi yaitu Rp5.025, membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi di atas tahun 2025. Tapi setidaknya kamu bisa lihat datanya di sini bahwa jika kita membeli saham yang bertumbuh, jika kita membeli saham yang bagus, jika kita membeli saham yang masih memiliki prospek di masa depan, kita bisa berharap dari sisi keuntungan investasi saham yang satunya, bukan capital gain, tapi dari sisi dividen.
kamu sudah lihat faktanya. Ini saya gunakan angka all time high 10 tahun terakhir di angka 5.025. Bahkan saham ini bisa memberikan balik modal sekitar 89% jika saya tidak salah hitung ataupun salah input. Jadi pastikan kamu hitung lagi, kamu pastikan cross check lagi di sumber resminya. Nah, semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, khususnya bagi kamu yang saat ini sedang galau, harga saham mengalami penurunan sangat signifikan, kamu sudah terlanjur membeli di harga atas, dan kamu harus melakukan apa. Jika kamu yakin dengan perusahaan tersebut, jika masih ada prospek di masa depan, menurut saya pribadi, jika kamu melakukan cut loss, sebenarnya itu sangat disayangkan apabila dana kamu itu merupakan dana dingin. Sebaiknya kamu bisa menunggu untuk terus update kinerja terbarunya. Jika perusahaan itu masih terus prospek di masa depan, masih ada harapan terkait labanya bisa bertumbuh dengan dividen yang stabil atau bahkan bisa meningkat, sebaiknya kamu terus update kinerja terbarunya dan bisa berpikir untuk hold dan mengharapkan dari sisi dividen. Memang tidak ada jaminan di masa depan dividennya akan terus besar, tidak ada juga jaminan di masa depan bisa balik modal 100% dari dividen. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa memiliki sedikit harapan untuk berharap dari sisi keuntungan investasi saham yang lain, yaitu dari sisi dividennya. Memang membutuhkan waktu yang panjang, memang membutuhkan kesabaran yang ekstra, tapi dari sini kamu bisa lihat seiring berjalannya waktu akan ada masanya balik modal juga dari dividen, karena kita asumsikan seperti misalkan kita membelinya di harga tertinggi yaitu 5.025 pada tahun 2015 kita memperoleh dividen sebanyak 325, maka kita kurangi dengan harga beli kita. Nah, artinya pada tahun 2015 setelah menerima dividen, modal kita bukan 5.025 lagi menjadi 4.700. Oke, di tahun 2016 dengan modal 4.700 ini kita menerima dividen lagi sebanyak 290. Maka modal kita sudah menjadi 4.410. Di tahun 2017 dengan modal kita 4.410, kita menerima dividen lagi 286. Modal kita sudah berkurang lagi menjadi 4.125. Pada tahun 2018, kita menerima dividen lagi sebanyak 319. Modal kita sudah turun lagi menjadi 3.800. Pada tahun 2019, dari 3.806, kita terima dividen 340. Maka modal kita sudah menjadi 3.400-an. Oke, pada tahun 2020, kita terima dividen lagi 326. Modal awal kita sudah menjadi 3.140. Pada tahun 2021, kita terima dividen lagi sebanyak 75. Meskipun dividen per share-nya turun drastis, modal kita juga turun menjadi 3.065 meskipun tidak turun signifikan. Pada tahun 2022, modal kita sudah menjadi 2.377. Pada tahun 2023, dengan simulasi ini, modal awal kita sudah menjadi 1.283. Pada tahun 2024, mari coba kita lihat di sini. Modal awal kita ternyata sudah mengalami penurunan lagi menjadi 885. Dan pada tahun 2025, modal kita sudah berkurang lagi karena menerima dividen menjadi 553. Nah, kamu bisa lihat datanya di sini. Dari awalnya harga beli kita di angka 5.025 pada tahun 2015, ini saya asumsikan kita membeli di harga yang all time high. Mari coba kita lihat data harga sahamnya di sini, apakah di tahun 2015 harganya sudah di atas Rp5.000. Nah, kamu bisa lihat datanya di sini. Harga saham Rp5.000 itu baru tercapai pada tahun berapa? Dan dengan angka ini kita jadi berpikir lebih konservatif karena kita menarik mundur untuk harga tertingginya untuk memastikan bahwa angka yang kita beli itu adalah angka harga saham all time high-nya. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya kita bisa berpikir menjadi lebih konservatif lagi karena pada tahun 2015, harga saham ini tidak mencapai 5.025 berdasarkan grafik yang ada ini. Tapi ingat, silakan kamu cross-check lagi di sumber resminya untuk memastikan tidak ada kesalahan data. Tapi dari simulasi ini, yang mau saya tekankan adalah jika kita membeli di harga yang paling tinggi, katakanlah di harga 5.025, untuk dividen yang sudah kita terima dari waktu ke waktu, modal beli harga saham kita sudah menjadi berkurang. Dari yang awalnya 5.025 sudah menjadi 553. Dengan kata lain, penurunannya sangat signifikan. Meskipun harga sahamnya turun katakanlah dari Rp5.000 hingga video ini dibuat, katakanlah harga sahamnya turun ke angka 2.440. Oh iya, saham yang kita bahas adalah saham PTBA atau PT Bukit Asam. Nah, dengan penurunan harga saham yang signifikan dari angka 5.025 ke angka harga saham saat video ini dibuat di angka 2.440. Mari coba kita lihat untuk penurunannya sudah seberapa banyak. 2.440 kita kurangi dengan angka all time high-nya, kita bagi dengan angka all time high-nya.
harga sahamnya dari all time high turun sekitar 51%. Tapi bagi mereka yang sudah memiliki saham ini sejak lama dan sudah menerima dividen, mereka sebenarnya santai-santai saja karena mereka sudah memiliki harga saham secara neto jika dikurangi dividen yang lebih rendah dari 2.440. Kamu bisa lihat contoh simulasinya berdasarkan data yang ada ini. Ini merupakan salah satu hal menarik dari dividen. Meskipun kita tidak melakukan apapun, selama perusahaan bagi dividen, kita masih menerima cash flow setiap tahunnya. Oh iya, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari topik dividen dengan lebih detail, mungkin ebook baca saham ini bisa berguna bagi kamu. Yang pertama, strategi nabung saham. Yang kedua, stock for living. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA di awal atau di akhir video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.